Dengan cepat, Maru mengulurkan tangannya dan Engi pun bisa selamat. Lalu Engi teringat dengan boneka peninggalan sang ibu yang masih tertinggal di motornya, sehingga ia memutuskan untuk mengambilnya kembali. Jelas saja Maru melarangnya, karena motornya berada di lereng jurang yang tentu saja bisa membahayakan Engi. Dengan menggunakan tali, Maru menuruni lereng untuk mengambil boneka yang sangat berarti bagi Engi itu. Setelah berhasil, Maru justru terjatuh dan mengalami patah tulang rusuk. Kemudian mereka menuju rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan. Setelah mendengar penjelasan dokter, Maru mengatakan pada Engi, bahwa ia sama sekali tak menyalahkan Engi atas insiden itu, karena Maru sendirilah yang berinisiatif membantu Engi. Ia pun menyuruh wanita itu pergi karena dirinya ingin beristirahat. Engi pun semakin penasaran karena pria tersebut terlihat tulus membantu bahkan rela menantang bahaya. Saat itu Maru sangat yakin, bahwa ia telah berhasil menarik simpati gadis itu. Scene berpindah pada Jaehui yang mengajak anaknya bermain di arena playground. Ia mengatakan pada anaknya, jika sudah besar nanti, ia harus meraih apa yang dicita-citakan ibunya dan takkan membiarkan seorang pun mengambilnya. Minhyong merupakan asisten pribadi Tuan Seo, namun dia juga sangat perhatian pada Jaehui, sampai-sampai ia menyelidiki tentang kedekatan Jaehui dengan pria yang diketahui bernama Kang Maru. Di mana Jaehui dan Maru adalah teman sejak kecil dan memiliki hubungan dekat, bahkan sebelum Jaehui pindah ke rumah Tuan Seo. Namun Minhyong merahasiakan informasi ini, karena sepertinya, ia menyukai Jaehui. Hari itu Minhyong mendapat telepon dari dokter, jika hasil tes kecocokan donor Engi kepada ayahnya sudah keluar. Ternyata secara diam-diam, Engi memang mengusahakan kesembuhan ayahnya. Diketahui bahwa Tuan Seo memang sedang sakit dan hanya bisa disembuhkan dengan metode transplantasi. Namun di luar dugaan, ternyata Jaehui juga telah melakukan tes kecocokan donor. Ia memohon agar dirinya saja yang memberikan organ tubuhnya kepada Tuan Seo, karena mengingat jabatan Engi sebagai penerus perusahaan yang bisa membahayakan masa depan Taesan apabila hal buruk menimpa Engi. Perkataan Jaehui yang terdengar bijak dan sangat perhatian, membuat Tuan Seo yakin, bahwa Jaehui adalah wanita yang tulus. Jaehui pun menambahkan jika hidupnya tak akan berarti tanpa kehadiran Tuan Seo di sisinya. Tuan Seo sangat percaya dengan perkataan Jaehui, ia pun akan memberikan sebuah mall atas nama Jaehui. Akan tetapi Jaehui menolak hadiah itu, karena yang ia lakukan semata-mata adalah tugasnya sebagai seorang istri. Yang Jaehui inginkan adalah agar statusnya sebagai seorang istri segera disahkan secara hukum. Mungkin inilah niat licik Jaehui, karena dengan memiliki legalitas pernikahan, anaknya juga berhak atas warisan dan penerus Taesan. Mendengar rencana pernikahan ayahnya dengan Jaehui, Engi pun teringat dengan ibunya. Ia sangat kesal, dan tidak akan membiarkan seorang pelakor mengambil apa yang bukan haknya. Saat itu Engi mendapat kabar bahwa pria yang menolongnya kemarin menolak hadiah mewah yang ia berikan. Engi akhirnya mendatangi Maru, akan tetapi ternyata Maru sudah pulang. Engi kemudian berinisiatif mencari alamat rumahnya. Sesampainya di rumah, Maru mendapat pesan dari Choco, yang berisi bahwa untuk sementara waktu, Choco akan tinggal bersama ibu kandungnya karena tak ingin membebani hidup Maru. Ternyata Choco adalah anak dari hasil perselingkuhan ayahnya Maru. Namun sejak kecil, ibu Choco tak mau merawatnya. Meski demikian, Maru sangat menyayangi Choco. Kepergian Choco membuat Maru tak tenang. Apalagi saat ditelepon, terdengar Choco terlibat pertengkaran dengan seorang pria. Engi pun berhasil menemukan Maru dan ingin memberikan tanda terima kasih, karena ia tak ingin memiliki hutang pada siapapun. Namun Maru malah cuek, dan membuat Engi memutuskan untuk mengikuti kemana Maru pergi, padahal saat itu Maru sudah berkata jika ia akan keluar kota. Dalam perjalanan, sikap Maru yang cuek itu justru membuat Engi semakin penasaran. Ia mengira hadiah yang diberikan itu kurang banyak, yang menduga Maru menolak jam tangan mewah darinya karena menginginkan sejumlah uang. Di luar dugaan, Maru berkata, jika yang ia inginkan adalah Engi, gadis sepertinya adalah gadis yang sempurna di mata Maru. Perjalanan mereka pun sampai di sebuah dermaga. Di sana Maru tak menemukan Choco.
Justru ia melihat ibu kandung Choco sedang dianiaya oleh seorang pria. Maru menduga, jika pria itu juga yang sebelumnya telah bertengkar dengan Choco. Meski dalam keadaan sakit, Maru berhasil memberi pelajaran pada pria itu, yang diketahui adalah suami ibunya Choco. Wanita itu pun memohon pada Maru agar membawa pergi Choco dari tempat itu. Ia justru lebih memihak pada suaminya yang bertabiat buruk daripada hidup bersama anaknya. Maru menganggap ibunya tak bertanggung jawab, karena meninggalkan Choco selama 20 tahun, bahkan melemparkan tanggung jawabnya kepada Maru. Sejak saat itu, Maru berjanji tak akan membiarkan Choco datang menemui ibunya lagi, bahkan di hari pernikahannya nanti. Engi yang dari tadi mengikuti Maru pun memahami betapa keras hidup Maru. Ia merasa simpati terhadap Maru karena dengan semua masalahnya, ia masih bisa terlihat baik-baik saja. Setelah itu, Choco dibawa kembali pulang oleh Maru. Saat melihat wanita cantik satu mobil dengan kakaknya, Choco mengira jika itu adalah kekasih Maru. Akan tetapi Maru berkata bahwa Engi hanya kenalannya saja. Sementara itu, Jaehui mengajak Minyong untuk minum anggur. Jaehui tahu kalau Minyong telah mengetahui ada rahasia antara dirinya dan Maru, dan ia berharap agar Minyong tetap merahasiakannya. Ia mulai mencoba menarik simpati Minyong dengan menceritakan masa lalunya yang berat dan alasan kenapa dirinya bisa mempunyai hubungan dekat dengan Maru. Seakan terlena dengan suasana saat itu, mereka berdua pun berciuman. Ternyata kejadian itu disaksikan oleh Maru. Dan sekarang Maru lebih mantap untuk membalas dendam pada Jaehui. Betapa terkejutnya Jaehui melihat Maru bersama Engi, dan mereka pun terlihat sangat akrab, bahkan berjanji untuk kencan esok hari. Saat itu Jaehui terlihat sangat tidak nyaman melihat mereka berdua. Perasaan khawatir, marah, bahkan cemburu jadi satu. Ketika Jaehui dan Engi sedang berolahraga, Jaehui pun menanyakan sejauh mana hubungannya dengan Maru. Namun Engi menanggapinya dengan sinis. Jaehui pun memperingatkan Engi untuk selektif pada pria yang baru dikenal, karena khawatir orang itu hanya mengincar hartanya saja. Pertanyaan dari Jaehui yang seolah ia sedang berperan sebagai ibunya itu membuat Engi muak. Ia meminta Jaehui untuk tak ikut campur dengan urusannya. Maru kini mulai terang-terangan menemui Engi. Mereka terlihat sangat mesra, bahkan saat di depan Jaehui, dan kondisi ini membuat Jaehui kian terusik. Engi lalu memperkenalkan Jaehui sebagai wanita yang akan dinikahi ayahnya. Dan Maru berkata, jika dirinya adalah penggemar berat Jaehui di masa lalu, ketika Jaehui masih berprofesi sebagai reporter. Mendengar hal itu, Jaehui pun sangat khawatir kalau Maru akan membongkar hubungan keduanya di masa lalu. Yonha masih terus mencari informasi tentang Maru, ia pun menyelidikinya sampai ke rumah Maru. Yonha bertanya pada tetangga di sana, apakah pernah melihat Jaehui datang ke tempat ini. Namun tetangga itu mengatakan bahwa ia tak pernah melihat wanita yang dimaksud itu. Alasan Minyong terus mengawasi Jaehui adalah karena ia jatuh cinta pada pandangan pertama. Saat itu Jaehui datang ke Taesan untuk mewawancarai Tuan Seo. Minyong pun harus memendam perasaan itu pada Jaehui, karena harus mengalah pada bosnya itu. Menjelang rencana pernikahannya, Tuan Seo meminta pendapat Minyong. Adakah kemungkinan Jaehui akan berkhianat? Karena selama hidup, Tuan Seo tak pernah percaya 100% terhadap wanita. Minyong pun berkata, bahwa Jaehui adalah wanita yang setia. Meskipun Minyong tahu kalau Jaehui tak pernah mencintai Tuan Seo, ia terpaksa harus berbohong pada Tuan Seo, karena dirinya ingin terus berada dekat dengan Jaehui. Hari ini Tuan Seo datang ke Hotel Taesan. Di sana ia bertemu dengan Jaehui dan Engi. Melihat seorang pria di sebelah Engi, Tuan Seo pun bertanya, siapakah pria tersebut? Engi pun menjawab bahwa pria ini adalah kekasihnya. Tuan Seo pun sangat bahagia, karena baru kali ini Engi memperkenalkan seorang pria padanya. Tuan Seo pun mengajak Maru untuk bergabung makan siang bersama. Suatu kehormatan bagi Maru mendapat undangan tersebut dari seorang bos besar Taesan. Selama acara makan bersama, terlihat jelas ketegangan di wajah Jaehui. Tuan Seo bertanya bagaimana latar belakang Maru, dan Maru mengatakan kalau dirinya pernah bekerja sebagai bartender, dan pendidikannya kurang baik karena pernah dikeluarkan dari sekolah.
Dalam obrolan itu, Jaehui pun berkeringat dingin karena masa depannya akan hancur kalau sampai Maru membicarakan tentang kejadian pembunuhan itu. Menyadari Jaehui yang gemetaran, Minhyong pun menggenggam tangan Jaehui dari balik meja untuk menenangkannya. NG merasa keberatan dengan pertanyaan ayahnya yang melanggar privasi orang. Ia tak peduli seperti apa masa lalu Maru, karena bagi NG, yang penting adalah Maru yang sekarang dan masa depan keduanya nanti. Engi justru mempertanyakan asal-usul Jaehui sebelum diambil ayahnya dari jalanan dan selalu menggoda ayahnya yang masih beristri. Mendengar itu, Tuan Seo sangat marah, ia menganggap ucapan Engi sangat kurang ajar. Akhirnya Tuan Seo mengusir Maru dan melarangnya untuk menemui putrinya lagi. Ia mengatakan kalau Maru berasal dari keluarga yang tidak selevel dengan Engi. Tuan Shu pun memberi wewenang pada Jaehui agar berperan sebagai ibu yang bisa mendidik Engi, jika anaknya bertindak bodoh. Tuan Seo juga menawarkan sejumlah uang, agar Maru menjauh dari hidup Engi. Ketika semua orang sudah meninggalkan meja makan, Jaehui berbicara empat mata dengan Maru. Ia meminta Maru untuk berhenti memanfaatkan Engi, karena membalas dendam tak ada gunanya bagi Maru. Ia menyarankan untuk menerima uang dari Tuan Seo dan membahagiakan Choco. Maru balik mengingatkan, bahwa Jaehui sudah kelewat batas. Ia menegaskan jika sampai kapanpun tak akan membiarkan Jaehui menyakiti orang demi memenuhi ambisinya. Dan ia bermaksud untuk membawa kembali Jaehui pada kehidupannya yang dulu. Setelah itu, Maru menemui Engi. Maru meminta maaf pada Engi karena merusak suasana makan siang bersama Tuan Seo. Namun ini bukanlah akhir dari kisah cinta keduanya, karena Engi saat itu mengungkapkan rasa suka pada Maru, begitupun sebaliknya. Meskipun saat itu Maru sadar, Engi tak mungkin melepaskan harta hanya demi cinta.